Kapan walimah dilakukan Pak Ustadz? Ba'dal akad, setelah akad langsung. Sunahnya begitu. Ya, dengan semampu dan sebisanya. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Hotel gak usah. Kalau emang bisanya mohon maaf di depan rumah, di pelataran rumah silakan. Kalau nggak bisa, mohon maaf ya teman-teman, bahkan di dalam rumah juga nggak apa-apa. Jangan diundur-undur. Potensi zinanya makin tinggi teman-teman ya. Dan ini butuh kelapangan hati sih sebenarnya. Baik dari 3 sisi. Sisi suami, sisi istri, dan sisi orang tua. Kadang-kadang anaknya ridho, bapak mamanya yang nggak jelas. Ya teman-teman yang dirahmati Allah. Untuk yang diundang siapa? Yang diundang diprioritaskan untuk orang-orang yang solih. Jadi mohon maaf ya, sawaun kana fuqara am aghniya, baik orang miskin maupun orang kaya. Nabi bersabda, la tusahib ila mu'minan, janganlah engkau berteman kecuali mukmin, wala yaqul ta'amaka ila taqi, dan janganlah engkau memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi neraktir yang paling bagus itu orang yang bertakwa, Bu. Bu. Jadi kapan neraktir saya? Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang diundang nggak boleh dibeda-bedain. Kalau ada undangan ngebedain orang kaya orang miskin, itu undangan yang tidak patut dihadiri. Nabi SAW bersabda, sarut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yut'alahal aghniya, yang dikhususkan untuk orang kaya, wa yutrakul fuqara, dan dibedakan, ditinggalkan untuk orang-orang fakir. Saya tuh paling nggak suka gitu di sebuah undangan ini dibedakan, yang makanannya orang kaya sebelah kanan, nanti orang miskin sebelah kiri. Ibu ngerasa nggak sih ada istilah kayak meja-meja VIP? Kalau meja VIP itu nggak apa-apa, tapi makanannya sama. Mungkin ngambilnya ya mungkin lah kayak Ustadz ngundang Pak Wali kan nggak mungkin nih dicampur-campur. Maka Ustadz VIP kan, tapi makanan sama. Jangan di VIP kambing guling. Di tempat orang miskin kita yang teguling-guling. Kayak apa nak teguling kada ada ikannya? Habis boy. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, mohon maaf ya, nggak suka. Saya pernah Bu diundang di salah satu hotel terkenal ya, cuma saya nggak perlu sebut nama hotelnya karena ini privacy ya, inisialnya Jatra. Jadi teman-teman yang berbahagia, bukan Jatranya yang undang, maksudnya Jatra cuma tempatnya doang. Nah Ustadz diundang di ballroom Bu, ballroomnya Jatra tuh yang paling tinggi tuh. Masya Allah, selesai ceramah, saya seneng karena ada 200 anak yatim. Waktu itu saya ceramah menggebu-gebu, selesai, habis wassalamualaikum, terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz turun melakukan sholat, musolanya kan di samping kolam renang itu Bu. Ini nggak pernah ke hotel sih orang-orangnya, kasihan banget. Pernah ke hotel nggak sih kalian? Allah, ke Oyo aja gaya. Jadi teman-teman, loh kok Oyo astagfirullah emang ada apaan? Ibu mikir apa? Oyo kan tempat nginap. Astagfirullah, berarti kayaknya ibu pernah melakukan deh. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya sahabat-sahabatku di Jatra itu Bu, kolam renangnya di lantai paling tinggi. Nah, sahabat-sahabatku yang berbahagia Bu, tandon ibu aja bocor. Ini kolam renang Bu di atas Bu, gila nggak sih? Selesai sholat berjamaah, Ustadz pun dipegang tangan sama panitia. Ya saya nurut kan, ayo Tat ikutin saya Tat. Dimasukkan saya ke sebuah ruangan khusus, makanannya Masya Allah Pak, ngeri pokoknya, itu namanya prasmanan. Saya itu udah ngambil piring loh Bu, terus otak saya ini kok ya kepikiran gitu. Terus adik-adik yatim tadi apa kabar? Mas ini mas, adik yatim tadi mana? Kok udah ada yang makan di sini? Oh mereka makannya di luar Pak Ustadz, di ruang ballroom. Oh sama kayak gini, mereka Pak Ustadz pakai nasi kotakan. Mas ini mas, saya bilang gitu ya, ini bukan masalah makanan. Berapa sih harga makanan nggak penting buat saya. Tapi mohon maaf, bayangkan kalau anak yatim itu ngelihat makanan kita. Di sini ada macam-macam dak karuan, sedangkan mereka nasi kotakan dibuka, cuman itu doang menunya. Kok ngeri ya kalau dia nelongso terus dia curhat sama Allah. Ya Allah, tega banget sih, aku pengen juga loh yang dimakan sama itu. Coba ibu bayangin kira-kira gimana. Saya bilang mohon maaf, saya lapar banget Pak. Namanya buka puasa, tahu sendirilah. Kalau udah buka puasa itu kan orang kecoa aja kayak kurma kok ya. Laparnya. Iya kan, kayak kurma berjalan gitu. Orang sunlight itu loh, kayak rasa melon itu, jus melon.
Jadi teman-teman, ya Allah, Ibu, saya keluar, Bu. Saya masih ingat tuh, saya makan di depan situ ada nasi goreng tuh, seberangannya Jatra itu. Seberangan Jatra keluar, itu ada orang jual nasi goreng situ. Saya makan di situ. Kalau orang waras mungkin bilang, Ustadz ini bebungulan. Hotel bintang 5 ditinggal makan nasi goreng pinggir jalan. Saya bilang, saya takut makan makananmu. Kalau ternyata naudzubillah saya makan, terus ada anak yatim nelongsok, mati memang aku sudah kalau ngelawan anak yatim itu, Bu. Ustadz mana berani dengan anak yatim? Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu istri saya maksa nikah dengan saya terima, kasihan anak yatim. Jadi teman-teman, iya, saat ngomong begini karena dia nggak datang malam ini, Pak, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi gitu, Pak, ya. Jangan pernah nanti walimah ngadain beda-bedain makanan. Awas ya, itu yang dikatakan Nabi seburuk-buruknya makanan, Pak. Tidak boleh. Masalah nanti mau meja VIP silakan, hanya masalah tempat duduknya aja. Mungkin untuk tamu-tamu kayak ustadz-ustadz, kayak wali kota, pejabat mungkin dikhususkan rapopo, tapi makanannya harus sama. Jangan kok beda-bedakan. Nelongso hati ngelihat kayak gini, nah di situ ada kambing guling, sini cuman telur setengah potong, nah. Dosa, Ibu, hati-hati. Itu yang ketawanya ngegas, kayaknya kelakuan itu kayak gitu sudah. Baik.